Saudara, data 105 juta pemilih pemilu 2019 diretas dan diperjualbelikan di forum peretas. Namun KPU membantah adanya data warga yang bocor. Kasus kebocoran data diduga terjadi di Komisi Pemilihan Umum atas laporan penjualan data di situs forum peretas. Data 105 juta warga diduga diretas oleh salah satu akun di forum peretas yang juga menjual data registrasi kartu SIM seluler. Data yang dikumpulkan diklaim berasal dari data KPU berisi data pribadi pemilih untuk pemilu 2019. Dari sampel data yang diberikan oleh penjual, terdapat nomor kepala keluarga, nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah, hingga status disabilitas dan TPS tempat memilih. Namun, KPU membantah bahwa format data yang diberikan tidak sesuai dengan jenis data pemilih yang dimiliki oleh KPU. Data rekonstruksi itu kami tidak tahu bagaimana cara membuatnya, karena sekali lagi polanya bukan pola yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk juga kode-kode yang dibuat di situ tidak sama sekali berasal dari KPU. Kalau disebut dengan data pemilih, maka data yang harusnya ada adalah lengkap dengan 12 elemen datanya, tidak sebagaimana yang terlihat dalam situs sebagaimana dimaksud. Untuk mengusut akun penyebar data di forum peretas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kenapa kebocoran data pribadi terus terjadi dan apa saja yang harus diantisipasi dari kasus itu? Sudah terhubung bersama kami di studio anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, bergabung juga pakar keamanan digital, Alphonse Tanujaya. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, iya. Gimana kabarnya? Baik, Bung Dev. Bung Dev, saya ke Bung Dev dulu. Anda sudah mendapatkan informasi soal ini bahwa ada 105 juta, ini luar biasa, data warga Indonesia yang bocor dan dijual di salah satu situs digital. Ya, jadi tepat kemarin ketika kami rapat dengan Menkominfo, itu data informasi itu kami terima. Bahkan saya juga baru dengar juga, ini saya nggak bisa pastikan nih apakah ini benar apa enggak, katanya data BIN pun juga bocor. Bahkan data Badan Intelijen bocor, tapi belum pasti ya. Ini baru dugaan ya, jadi Oke. dugaan. Jadi saya nggak tahu ini benar apa enggaknya. Cuman ini informasi yang beredar. Tapi jelas ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pengamanan cyber kita. Nah, memang undang-undang PDP itu sudah kita selesaikan, sudah kita putuskan di tingkat 1, dan dalam waktu dekat 1-2 hari ini akan ada rapat paripurna dan akan kita sahkan untuk dikirim ke istana dan supaya dijadikan undang-undang. Akan tapi lebih penting daripada infrastruktur hukum, harus ada kejelasan langkah-langkah dari pemerintah, baik apakah itu investasi dalam bentuk peningkatan keamanan data, penambahan jumlah programmer, kemampuan infrastrukturnya, kemampuan peralatannya. Iya. Nah, ini semua harus berkesinambungan gitu. Jadi, data apa saja yang Anda dapatkan informasinya, Bung Dev, yang bocor? Mas, kenapa? Data apa saja? NIK misalnya atau alamat dan lain sebagainya? Kalau detailnya apa saya nggak tahu persis, tapi yang pasti yang kita dapat itu baru adalah yang Anda terima ini. Nah, cuman detailnya apa yang bocor dan siapa yang sudah membeli itu yang masih pertanyaan kita semua. Oke, saya ke Bung Alphonse. Bung Alphonse, ini luar biasa, 105 juta. 105 juta data, nggak tahu datanya apa saja. Itu kalau di database kan ada query-query-nya. Apa saja itu data-datanya? Anda punya informasi soal ini? Pada prinsipnya data itu adalah data kependudukan yang bocor. Iya. Dan mengapa dikatakan itu? Kalau KTP semuanya bocor berarti dong? Yang ada di KTP itu bocor semua? Mulai NIK, nama, alamat, RT, semuanya? Iya, data kependudukan, betul. Kalau sehubungan dengan yang 105 juta itu ya? Iya. Ya, data dan itu dikaitkan kenapa dengan KPU, karena ada hubungannya dengan TPS gitu. Jadi rasanya itu sebabnya kenapa dikaitkan. Oke, kok bisa bocor? Nah, ini yang bikin kita pusing. Jadi tiap kali terjadi kebocoran data, lembaga-lembaga yang seharusnya bertanggung jawab itu berlomba menyangkal gitu. Iya. Dan ini kan merupakan langkah yang
kurang bijak. Kenapa? Karena kalau menyangkal gimana bisa memperbaiki diri. Anda mencurigai maksudnya KPU? Bocornya di KPU maksudnya, bukan KPU yang membocorkan, tapi ada celah di KPU ya sehingga ada pihak-pihak luar yang mengambil data 105 juta KTP tadi. Betul, 105 juta diduga pemilih, data pemilih dari KPU di tahun 2018 ya. Oke, iya. Kami coba menghubungi Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) tapi belum merespon terkait dengan permintaan wawancara ini. Jadi bahwa data yang bocor betul data KTP. Memang kalau kita mau memilih ya sebagai pemilih tentu kita harus mendaftarkan NIK dan dari NIK itu kemudian KPU bisa membuka semuanya. Apakah benar atau tidak? Dan itulah kemudian yang bocor. Diduga itu ya, Bung Alphonse ya. Dan menurut undang-undang, memang KPU wajib memberikan informasi itu kepada partai. Waktu itu terjadi kan, itu sebabnya KPU mengatakan ini amanat undang-undang. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa membagikan data itu kan tidak boleh ceroboh. Misalkan membagikan nama lengkap dengan NIK, kita bisa kasih bintang-bintang. Tetapi hal seperti ini yang kurang dilakukan. Bahkan saya ingat betul, beberapa waktu lalu KTP Presiden bocor, Pak Jokowi. Jika kita lihat sampai hari ini, mungkin Anda akan terkejut. Beberapa orang yang memiliki data yang bocor ini mampu mengeluarkan data hanya dengan nama lengkap saja. Dan bisa keluar data NIK, NIK KK, jadi hanya berbekal nama lengkap. Bisa keluar NIK, NIK KK, nama orang tua, dan dikaitkan dengan kebocoran 1,3 miliar data yang kemarin, data registrasi tingkat, hanya berbekal nama lengkap, saya bisa dapat nomor telepon orangnya. Luar biasa, jadi bisa digabungkan nanti dan lengkap semua. Nomor HP, alamat rumah, dan lain sebagainya, bahkan tanda tangan, mereka bisa dapatkan. Bahkan peretas mungkin bisa memiliki data yang lebih lengkap daripada instansi pemerintah. Dan itu sangat berbahaya ketika berhubungan dengan bank misalnya. Itu sangat berbahaya, apalagi kita ingin menghadapi pemilu di 2024 ini. Jadi nanti jika data itu disalahgunakan sedemikian rupa, seperti yang terjadi di Amerika dan di Arab Spring, itu perlu menjadi perhatian pemerintah. Ini sangat serius. Artinya ada fake voters, ada pemilih-pemilih palsu, betul? Banyak sekali eksploitasi yang bisa dilakukan. Jadi orang yang sangat mengerti big data ini bisa melakukan banyak hal seperti memberikan iklan yang tertarget sehingga merubah pandangan pemilih dan menyebarkan fake news ke pihak-pihak tertentu yang sudah diketahui identitasnya sehingga merubah pandangannya. Itu salah satu kemungkinan. Oke, baik. Ini soal pengalihan untuk kemudian memilih. Tapi bisa juga ada fake voters, pemilih-pemilih palsu? Kalau itu saya tergantung kepada teknis dari KPU. Tapi tidak menutup kemungkinan? Iya. Oke, belum lagi kalau bicara soal keamanan uang, bank, dan lain sebagainya, Bung Alphonse. Ya, itu sudah jadi sarapan kita sehari-hari. Kita dikirimin spam, kita jadi korban penipuan, kita diteror oleh pinjol. Iya, dan ini bisa akibat dari kebocoran data. Betul, ini bisa berlangsung, ini worldwide ya, artinya bisa dari seluruh dunia. Mungkin pelakunya ada di negara lain, belahan dunia mana, tapi kemudian yang dikerjai, yang ditipu di Indonesia, bisa saja itu. Ya, dan kita sudah kenyang dengan itu. Kita sudah terbiasa, masyarakat dan menganggap itu lumrah, padahal itu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Luar biasa. Saya ke Bung Dev kok mengerikan sekali kalau kemudian kita mencoba untuk menggali. Kira-kira apa saja yang mungkin terjadi dari kebocoran data ini? Komentar Anda. Ya bisa macam-macam hal ya. Bisa juga sampai dengan memanipulasi hasil data pemilu, ya bisa juga memanipulasi jumlah suara di masing-masing daerah sehingga bisa mengubah struktural kursi, ya ataupun juga bisa terjadi pergeseran suara. Tapi yang paling saya khawatirkan itu adalah memanipulasi hasil data pemilu, karena bisa dikatakan di daerah dapil-dapil tertentu yang sebenarnya pemilihnya cuma saya katakan hanya ada 2 juta, tapi ternyata tiba-tiba mereka manipulasi di sana ada 2,5 juta, lalu sehingga bisa dimainkan angka hasil pemilunya. Nah, itu satu contoh ya yang dapat saya pikirkan. Saya nggak bisa membayangkan kalau ini terjadi di e-voting misalnya, luar biasa ini. Nah,
ya, walaupun karena sistem pemilu di Indonesia ini kan masih setengah manual ya. Iya, iya. Pemilihannya kan dan perhitungannya masih secara manual. Jadi masih ada pengecekan dari tingkat berjenjang di bawah. Akan tapi ya ketika data itu sudah dimasukkan ke tabulasi nasional, ya Betul. bisa saja dimainkan itu data-data tersebut. Betul, meskipun tetap ada backup-nya dari sisi manualnya. Ya. Tentu ini juga meskipun celah itu tetap saja ada karena datanya sudah dipegang oleh orang-orang di luar sana. Tapi saya ingin tanya, kalau sedemikian maka saya harus mengatakan, Anda setuju nggak bahwa sulit untuk tidak dikatakan ini adalah bocor dari KPU? Meskipun KPU bukan membocorkan ya, tapi bocornya sumber datanya dari KPU. Ya di mana saja kan KPU mungkin menyimpan datanya kan bukan di dalam hard disk yang di internal, mungkin mereka simpan di cloud. Betul. Nah, ketika di cloud itu bisa di mana saja dan bisa diakses dan akhirnya di-download sendiri. Nah, maka itu pentingnya Indonesia ini memiliki pusat data nasional sehingga data yang masuk keluar itu termonitor. Dan ya memang kemungkinan juga di-hacking dan dicuri datanya secara keseluruhan bisa juga. Kan sudah ada pengawalnya, bodyguard-nya yang namanya Badan Sandi dan Siber Negara, BSSN. Kurang itu? Ya, BSSN ya itulah, BSSN sendiri kemampuan infrastrukturnya itu sejauh mana, kemampuan SDM-nya seberapa banyak. Nah, kita ingat ini, kita musuhnya itu satu dunia, sementara BSSN itu kemampuannya itu hanya di level tertentu. Iya. Jadi untuk bila mana BSSN dikatakan sebagai penanggung jawab ya akan pengampu data itu, ya berarti secara anggaran, secara personil, secara kemampuan peralatannya ya harus melebihi dari yang hacker-hacker itu miliki gitu. Saya ke Bung Alfons. Bung Alfons, kalau ada BSSN yang jadi bodyguard terkait dengan kebocoran data, boleh nggak saya katakan seperti itu? Ya asal bodyguardnya lebih pinter, asal bodyguardnya lebih sakti daripada yang menyerang, mungkin akan aman yang dilindungi. Tapi kalau yang menyerang lebih sakti dari bodyguardnya, ya bocor datanya ya. Bocor datanya. Kalau saya tanyakan, di luar negeri juga terjadi nggak sih? Misalnya negara tetangga deh, nggak usah jauh-jauh, Singapura, Malaysia, Thailand. Kebocoran data ini terjadi di seluruh dunia. Di Vietnam datanya baru bocor, di China datanya baru bocor, di Amerika juga bocor. Itu merupakan satu risiko dari pemanfaatan data. Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah bocornya seberapa parah gitu. Ada yang bocor halus, ada yang bocornya lebih gede gitu. Kalau 105 juta bocor gede banget dong itu. Ya kalau digabungkan dengan kebocoran sebelumnya yang ada 1,3 miliar registrasi data, lalu ada kebocoran lainnya, rasanya cukup besar ya. Sangat besar. 105 juta itu kalau kita lihat setengah dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia dari 198 juta kalau tidak salah waktu itu jumlah pemilihnya. Betul ya Bung Dev ya? Datanya kan masih diupdate terus ya. Jadi iya, yang terakhir 2019. 2019 ya kan sekitar 190-an juta waktu itu kan? Ya kurang lebih mungkin sama lah ya. Iya. Jumlah penduduknya kan kurang lebih naiknya sekitar segituan. Iya. Artinya memang setengahnya 50%-nya bocor. Oh iya, lebih dari setengahnya. Betul, lebih dari setengahnya. Oke, terakhir apa yang bisa disampaikan dari Komisi 1 soal ini agar kita tidak menjadi negeri dengan pembocor data rakyatnya? Ya, nah ini harus ada ketegasan sikap dari pemerintah. Undang-undang sudah dibuat, segera akan disahkan, ya, ditandatangani oleh Presiden, dan lalu tinggal kita tunggu peraturan pemerintahnya seperti apa, Kemennya seperti apa, atau peraturan dirjennya, sehingga pengampu data itu siapa, dan juga ke depan sikap dan roadmap-nya pemerintah untuk membangun pusat data nasional, penanggung jawab data, peningkatan kualitas dan juga kemampuan daripada BSSN ataupun Kominfo atau siapapun itu yang ditunjuk, itu juga jelas arahnya gimana, dan juga jangan sampai kita lengah, dan juga jangan sampai kita itu kualitas kemampuan tempurnya lebih di bawah daripada musuh kita yang ada di seluruh penjuru dunia. Bung Alfons, bagaimana perisai shield-nya agak lebih kuat, nggak tembus dari pembocoran data? Kalaupun rasanya nggak mungkin 100% nggak akan bocor ya, tapi kalaupun bocor hanya sedikit, betul ya? Ya, kita disiplin saja ikuti standar ISO 27701, 27701,
Jadi dan terlihat bahwa perusahaan-perusahaan komersial bank seperti 5 bank besar, saya lihat patut dicontoh, mereka cukup aman gitu. Jadi itu membuktikan bahwa bisa kalau mau mengamankan, tapi memang perlu ada sumber daya, keseriusan untuk menangani ini. Dan SDM-nya juga mungkin kalau boleh diutamakan milenial atau yang lebih muda. Jadi bagi kita yang udah baby boomers ya udahlah, kita melipir dulu lah kalau udah berurusan dengan data. Oke, ya meskipun pengalamannya kan luar biasa juga. Tapi baik, ini apa yang sampaikan tadi, satu garis besar, satu benang merahnya adalah SDM. SDM yang mampu, yang mumpuni untuk menjaga sebagai perisai data warga Indonesia. Terima kasih Bung Dev Laksono dari Komisi 1 DPR, anggota fraksi Partai Golkar, dan juga Bung Alphonse Tanujaya, pakar keamanan data. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.